Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar teknologi informasi. Topik yang kita akan bahas pada video ini adalah tentang basis data atau database. Jadi ini juga bagian yang sangat penting dari materi dasar teknologi informasi. Baiklah, apa saja materi yang akan kita pelajari ya? Kita akan pelajari beberapa hal, diantaranya konsep sistem basis data, kemudian komponennya, perannya, sistem manajemen basis data atau DBMS, Database Management System, kemudian jenis-jenis dari DBMS ya, apa saja. Yang pertama adalah konsep dari sistem basis data. Nah, pengertian database menurut beberapa ahli atau beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Gordon C. Everest, ya, basis data atau database adalah sebuah kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal dan terkontrol. Ya. Kemudian menurut C.G. Date, ya, basis data itu adalah suatu kumpulan data operasional yang sengaja disimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Kita lihat pendapat yang lain. Menurut Raharjo, ya, Raharjo mendefinisikan bahwa database itu adalah kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil dan dicari secara tepat. Kemudian ada juga pendapat menurut Kustianingsih, ya. Jadi database itu merupakan struktur penyimpanan data untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer. Ya. Kemudian ada juga menurut Kadir dan Tera, itu basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling berhubungan sehingga memudahkan aktivitas untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian dari beberapa pengertian tadi kita buat kesimpulannya bahwa ya, database atau basis data itu adalah sekumpulan data. Jadi ada kata kuncinya data yang saling berrelasi atau berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga informasi yang berada di dalamnya dapat dimanfaatkan kembali. Jadi kata kuncinya di sini adalah adanya data dan ada informasi ya. Nah, kita lihat juga data dan informasi tadi bahwa data dan informasi itu ya kita bisa istilahkan basis data itu adalah lemari arsip kita ibaratkan. Jadi tempat penyimpanan buku telepon, lemari, kartu katalog dan lainnya. Kalau dalam bentuk manual gitu ya, Anda bisa lihat kalau Anda punya lemari buku atau lemari arsip, itu isinya apa? Ada buku telepon, buku bacaan, ya, kartu katalog dan lain sebagainya. Sehingga basis data itu juga bisa berarti basis ya, markas atau gudang atau tempat berkumpul. Nah, kita lihat nih, apa saja sih pengertian dari data dan informasi itu? Hingga data itu merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, transaksi yang tercatat, kemudian diklasifikasikan dan disimpan namun belum memiliki makna. Jadi data itu masih belum memiliki makna. Contohnya apa? Manusia itu ada dosen, mahasiswa, pelanggan dan lain-lain, ya. Bisa berupa barang nih, ada buku, meja, peristiwa, konsep, ya. Kemudian ada angka, huruf, teks, gambar atau suara dan sebagainya. Nah, informasi ya, data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya ya. Jadi ada data. Jadi berawal dari data. Nah, data ini ketika bisa memberikan makna dan arti ya bagi manusia, bagi orang yang akan membacanya itu adalah berubah menjadi informasi ya. Jadi data baru menjadi sebuah informasi. Nah, ada beberapa istilah nih yang penting dalam basis data itu kami rangkum menjadi 7 ya. Yang pertama ada istilah entitas, kemudian ada atribut, ada tabel, ada query, ada field, ada record, dan ada key. Nah, key sendiri ada beberapa nih, nanti ada primary key,
secondary key, candidate key, alternate key, composite key, dan foreign key. Kita lihat ya. Kita lihat juga contohnya. Yang pertama entitas. Nah, entitas ini sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari yang lainnya. Ya. Objeknya dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Contohnya nih apa? Entitasnya itu misalkan pegawai, mobil, mahasiswa, mata kuliah, dan lain sebagainya ya. Jadi mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Kemudian atribut yaitu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Jadi untuk mewakili suatu entitas. Tadi entitas contohnya apa? Ada manusia ya. Ada mobil, pegawai ya. Maka untuk mewakili entitas mahasiswa misalkan itu yang membedakan satu dengan yang lain itu contohnya apa? NIM, nama ya, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Jadi ini atributnya bisa apa saja ya. Kalau mobil misalkan apa atributnya ya, ban ya, setir, jok ya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada istilah tabel ya. Tabel, jadi tabel itu merupakan kumpulan elemen menggunakan model kolom, vertikal, dan baris yang horizontal. Nah, kolom ya, jadi yang kolom ya, yang vertikal itu adalah struktur tabel ya. Baris dikatakan isinya di dalam itu berupa baris itu dikatakan sebagai konten ya. Sehingga sebuah kolom dapat terdiri dari sejumlah baris. Nah, dalam relasional database model, kolom ini disebut dengan atribut ya. Jadi atribut sedangkan baris disebut dengan tuple ya. Ada atribut, tuple. Jadi kita sudah lihat tadi atribut, ada NIM ya, agama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi kita sudah pelajari tadi entitas, atribut, tabel. Berikutnya ada query. Nah, query didefinisikan sebagai kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah data dalam tabel ataupun database itu sendiri ya. Perintah tersebut berupa apa? Ada create, ada read, ada update, dan delete ya. Create untuk membuat tabel, read untuk menampilkan data yang sudah dibuat ya dalam database, update ya, untuk memanipulasi data dalam database, dan delete untuk menghapus. Query ya, kumpulan perintah. Ada field. Nah, field ini kumpulan karakter yang terdapat dalam suatu atribut yang menunjukkan atau menampilkan suatu item. Misalkan tadi kan ada entitas ya, mahasiswa, kemudian ada isi-isinya, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Maka field ini ya berisi karakter. Nah, karakter itu misalkan disingkat ya, nomor mahasiswa atau nama mahasiswa, tanggal lahir. Nah, ini karakter-karakter inilah disebut dengan field ya. Kemudian ada record ya. Record jika dilihat dari sudut bahasa, record berarti rekaman ya. Jadi rekaman. Nah, record ini juga disebut juga dengan tuple ya. Tadi tuple kita sudah lihat. Jadi isinya atau baris yang ada dalam tabel tadi yang merupakan kumpulan elemen-elemen dalam field yang saling berkaitan untuk memberikan informasi mengenai suatu entitas dengan lengkap. Contohnya misalkan nilai dari NIM mahasiswa F1B ya. Nama mahasiswa Ahmad misalkan, tempat tanggal lahir ya. Misalkan tanggal lahirnya Maret, misalkan jenis kelamin laki perempuan. Jadi memiliki nilai. Nah, nilainya inilah NIM F1B. Nah, inilah disebut dengan record. Ada yang berikutnya, yang ketujuh adalah key. Nah, key ini tadi ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah primary key atau kunci yang primer ya. Ini sesuatu yang unik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan nomor mahasiswa. Karena apa? Nama mahasiswa bisa jadi sama ya, satu dengan yang lainnya. Ya. Saya menemukan beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar itu memiliki nama yang sama ya. Kemudian yang primary key tadi misalkan nomor mahasiswa karena dibedakan berdasarkan tahun pendaftaran ya, berdasarkan nomor urut, jadi tidak akan sama.
yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti nomor induk kependudukan ya. Jadi penduduk warga Indonesia ya itu tidak akan sama NIK-nya ya. Nomor induk kependudukan. Nah, contohnya misalkan pada sistem informasi akademik ya, misalkan di sini kita lihat ada NIM, nama di tabelnya itu ada NIM, nama, umur. Maka yang akan menjadi primary key-nya adalah yang membedakan dengan lain itu adalah NIM ya, karena NIM tidak akan sama mahasiswa satu dengan yang lainnya. Kemudian ada secondary key. Nah, secondary key ini itu menjadi kandidat untuk menjadi primary key ya. Ya, contohnya misalkan nama. Nah, nama ini adalah termasuk secondary key. Tapi yang lebih unik tadi adalah NIM, sehingga NIM lah menjadi primary key. Kemudian ada kandidat key, ya, kandidat key, ya, itu adalah calon yang bisa dipilih menjadi primary key. Misalkan di sini nomor kwitansi dengan NIM. Jadi nomor kwitansi tidak akan sama, tapi bisa jadi nanti ketika setahun maka akan menggunakan nomor yang baru lagi. Ya, akan bisa jadi ada yang sama, sehingga yang lebih ini adalah ini. Cuman yang menjadi calon untuk primary key disebut juga sebagai kandidat key. Kemudian ada composite key. Jadi primary key ini bentuk dari beberapa field ya. Contohnya misalkan hari dan ruang. Nah, ini dua kolom yang berbeda ini dijadikan satu, maka disebut dengan composite key. Jadi beberapa fieldnya ada field hari dan ada field ruang. Kemudian ada foreign key, field yang bukan key. Apa contohnya field yang bukan key? Misalkan di tabel 2 tabel ini misalkan ada kode nama dosen ya, supaya tidak panjang biasa dibuatkan kodenya, misalkan saya Ami, ini ada SAS, ada SUL. Nah, ini adalah primary key-nya ya. Di sini dia sebagai primary key ya. Tapi di tabel yang lain dia sebagai foreign key. Jadi bukan sebagai key utama. Jadi field yang bukan key tetapi adalah key pada yang lainnya itu disebut sebagai foreign key. Nah, berikutnya kita akan beralih ke komponen basis data. Ada 7 komponen dari sistem basis data, yaitu ada perangkat keras hardware, ada sistem operasi atau operating system, kemudian ada basis data atau database, ada program aplikasi atau application program, ada database management system atau DBMS. Nah, ini juga kita akan nanti ada subbab tersendiri di BMS, kita akan kaji. Kemudian ada database administrator atau DBA dan ada pengguna atau user. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perangkat keras hardware. Nah, perangkat keras hardware merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang dapat disentuh dan berkaitan dengan komputer ya. Jadi sesuatu yang memiliki fisik ya, jadi hardware, perangkat keras ya. Contohnya misalkan hard disk ya, atau yang model baru adalah SSD, solid state drive ya, atau menggunakan flash disk ya, DVD ya, atau menggunakan jaringan komputer ya. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi atau operating system ya. Ini program ya, program pondasi pengelolaan sumber daya teknologi komputer untuk menjalankan semua operasi atau sumber daya yang ada ya. Contohnya misalkan nanti ada Microsoft Windows, ada Linux ya, atau menggunakan Mac OS dan lain sebagainya ya. Jadi lebih pada sistem operasi ya, sama seperti sistem operasi pada komputer. Komponen sistem basis data berikutnya adalah basis data itu sendiri atau database ya. Jadi basis data merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek, misalkan ada mahasiswa, dosen, buku ya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah basis data mahasiswa, basis data pegawai ya, dan lain sebagainya. Kemudian komponen dari basis data yang keempat itu adalah program aplikasi atau application program. Jadi sifatnya opsional atau tidak harus ada, ya boleh ada, boleh tidak.
Komponen ini sangat berpengaruh pada user pengguna ya. Jadi seorang pengguna yang memahami bahasa atau perintah query ya, basis data dapat melakukan akses atau analisa data ya. Contohnya ketika kasir ingin menginput, mengisikan ya atau memasukkan atau menghapus data penjualan di dalam basis data menggunakan aplikasi market ya. Contohnya aplikasi kependudukan, aplikasi akademik, aplikasi inventory ya. Jadi masuk lewat aplikasi ya. Kemudian yang kelima, DBMS atau Database Management System ya. Jadi pengelola basis data merupakan perangkat lunak software yang mengelola basis data nih ya. Jadi untuk mengelola. Contohnya Microsoft Access, MySQL, Oracle dan lain sebagainya. Jadi gabungan antara database dengan manajemen sistem ya. Jadi bagaimana cara memanage basis data sehingga lahirlah disebut dengan database management system. Nanti ada subbab tersendiri kita akan bahas. Selanjutnya yang keenam adalah database administrator DBA. Database administrator DBA ini apa? Seorang atau kelompok yang bertugas untuk menangani pada bagian struktur basis data serta menangani administrasi basis data ya, lebih pada orangnya atau teknisinya atau operatornya yang akan menangani ya. Contohnya misalkan pemodelan data, pendefinisian data, desain database ya, serta untuk menjamin kerahasiaan integritas data. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari komponen sistem basis data itu adalah user kayak kita sebagai pengguna ya. Jadi user sistem basis data ya, itu adalah basis data revisi yang terdiri dari beberapa tipe jenis dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan basis data ya. Jadi tergantung ya cara mereka berinteraksi. Misalkan ada yang sifatnya programmer aplikasi, dia sudah sangat jadi sudah biasa program, pemrograman. Kemudian ada user mahir ya, atau casual user, jadi pengguna tapi dia punya kemampuan lebih. Kemudian ada user yang umum atau end user ya, pengguna kebanyakan, dan ada spesialis user atau pengguna yang khusus. Yaitu 7 komponen sistem basis data. Selanjutnya kita akan beralih ke peran basis data. Nah, apa saja sih peran basis data? Peran basis data itu kalau kita lihat kita rangkum ada 6 ya. Yang pertama mempercepat dan mempermudah ya, di pengelolaan data. Kemudian pemakaian bersama-sama, jadi bagaimana cara memakai bersama-sama. Kemudian mengontrol data secara terpusat, jadi dikontrol ya, terpusat. Bisa menghemat biaya perangkat, kemudian bisa mengamankan data, kemudian dapat mempermudah dalam pembuatan aplikasi. Nah, mempercepat dan mempermudah nih apa saja sih? Jadi database ini ya cepat dalam menyeleksi data sehingga bisa kita urutkan. Misalkan kalau dalam bentuk masih manual, dalam bentuk berkas tertumpuk sekian banyak ya, berkas kertas itu, jadi akan sangat sulit mencarinya ya. Beda halnya dengan kita menggunakan basis data, sama seperti Anda mencari ya di sistem informasi atau di web ya atau di internet ya. Jadi sangat cepat sekali karena dia terhubung dengan basis data. Jadi sangat cepat mencari data-data tadi. Kemudian pemakaian bersama-sama ya. Jadi yang ada data dan informasi tadi bisa digunakan oleh siapa saja ya. Jadi sama seperti data yang ada di misalkan dalam suatu website ya, itu terhubung dengan database, jadi kita bisa ambil misalkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah mengontrol secara terpusat. Nah, jadi database untuk lebih amannya itu terkontrol di satu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, sehingga mempermudah pengontrolan data seperti ketika ingin mengupdate data mahasiswa ya. Jadi cukup di satu database ya, terpusat, jadi semua terpusat. Yang keempat itu bisa menghemat biaya perangkat. Dengan memiliki database dan sistemnya terpusat, maka di masing-masing divisi tidak memerlukan lagi perangkat untuk menyimpan database. Jadi cukup kita pemakaian resource yang sama, jadi bisa lebih irit. Jadi tidak perlu membeli
perangkat sebanyak jumlah divisi. Tapi kalau ada servernya sendiri ya terpusat, maka cukup data disimpan di server. Jadi yang lain tinggal akses ke sana. Jadi bisa menghemat pembelian hardware ya. Kemudian yang kelima, bisa mengamankan data. Jadi semua aplikasi manajemen database ya memiliki fasilitas manajemen pengguna ya, di mana manajemen pengguna mampu membuat akses yang berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kepentingan maupun posisi pengguna ya. Dan data yang tersimpan di database itu diperlukan password ya untuk mengaksesnya. Jadi data lebih aman. Kemudian yang keenam, mempermudah dalam pembuatan aplikasi baru. Dengan adanya database ya, sehingga perusahaan ya memerlukan aplikasi ya baru, tidak perlu membuat database yang baru ya. Jadi mereka cukup mengubah kembali struktur database yang sudah ada, sehingga si pembuat aplikasi atau programmer hanya cukup membuat atau mengatur antar muka, jadi tampilan saja. Ya, itu untuk peran dari sistem basis data. Berikutnya kita akan masuk ke sistem manajemen basis data DBMS atau Database Management System. Nah, Database Management System ini adalah disingkat ya DBMS, sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur ya dan memastikan data tersebut tersimpan dengan aman ya. Nah, di BMS juga nih biasanya oleh user bisa membuat, membaca, memperbaharui dan menghapus data yang ada di database ya. Kemudian untuk menulis dan menjalankan request tertentu memerlukan menggunakan struktur query language atau SQL ya. Structure query language. Nah, apa saja fitur-fitur dari DBMS itu ada beberapa ya, ada 7 yang kami rangkum ya. Yang pertama untuk keamanan. Ya, keamanan ini menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses ya. Jadi ada beberapa hak akses misalkan sebagai admin ya atau sebagai user ya, itu beda-beda ininya. Sama seperti di sistem informasi akademik, misalkan hak akses dari dosen itu berbeda dengan hak akses dari mahasiswa ya. Jadi akan lebih aman data. Kemudian independensi. Nah, jadi independensi ini data tidak bergantung pada program yang aksesnya karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi bukan berdasarkan struktur program. Ya, sebaliknya program juga tidak bergantung pada data sehingga walaupun struktur data diubah, programnya tidak perlu diubah. Jadi independen ya, berdiri sendiri. Ya. Jadi tidak tergantung ya pada program yang mengaksesnya. Kemudian konkurensi atau data sharing ya. Jadi data dapat diakses bersama-sama nih menggunakan ya. Ya, jadi Anda pengen mengisi mata kuliah Anda, maka Anda bisa menggunakan itu sistem informasi akademik ya secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah integritas. Ya, jadi integritas ini berkaitan dengan mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Jadi jangan sampai nanti berubah nih, misalkan nilai hasil ujian Anda ya, IPK Anda misalkan 3, kemudian tiba-tiba berubah menjadi 3,5. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak beres ya. Jadi tidak konsisten. Kemudian ada pemulihan. Nah, pemulihan ini jadi salah satu fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya error. Nah, ini sangat penting sekali ketika Anda sudah punya data itu bisa di-refresh kembali ya. Ya, bisa di-restore kembali ya sehingga apabila ada data rusak bisa dipanggil kembali. Kemudian ada kamus atau katalog sistem. Jadi DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dan field data yang terkandung dalam basis data. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah perangkat produktivitas. Nah, perangkat produktivitas ini dalam DBMS itu menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik
manfaat dari database. Misalnya nih, report generator ya, atau pembangkit laporan, dan query generator atau pembangkitan query atau pencarian informasi. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan di BMS nih? Kelebihannya itu ada beberapa ya. Yang pertama bisa mengurangi duplikasi data ya. Jadi bisa mengurangi tidak bisa menghilangkan duplikasi data ya, supaya tidak double ya. Kemudian menjaga konsistensi dan integritas data. Jadi data jangan sampai dirubah. Kemudian meningkatkan keamanan data, tadi sudah kita sampaikan, data lebih aman. Kemudian bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna data. Kemudian memudahkan pengguna untuk membuat report ya. Kemudian layanan backup dan recovery data, bisa mengurangi konflik antar pengguna dan lain sebagainya. Namun kekurangannya apa? Ya. Jadi di kelebihan tadi kita sudah bahas ya cukup banyak di fitur-fiturnya. Itu ada juga merupakan kelebihannya. Dan apa sih kekurangannya? Jadi butuh skill tertentu untuk memanajemen atau menjadi administrator database. Jadi dibutuhkan skill ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian memerlukan storage baik eksternal maupun internal agar dapat bekerja secara cepat dan efisien. Jadi dibutuhkan storage ya, penyimpanan ya. Kemudian harga di BMS relatif mahal ya. Di sini relatif ya, bukan mahal tapi relatif ya. Kemudian kebutuhan resource yang tinggi ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh di BMS ini yang saat ini terdapat banyak aplikasi yang termasuk ke dalam kategori sistem manajemen database ya. Ada beberapa yang banyak digunakan, misalkan ada Oracle ya. Kemudian ada Microsoft Access ya, dari Microsoft, ada MySQL. Nah, ini yang banyak digunakan ya oleh kakak-kakak Anda, itu biasanya menggunakan MySQL. Kemudian ada Postgre dan ada Microsoft SQL Server ya. Apa nanti kita lihat ya di subbab berikutnya apa ya dari DBMS ini ya. Ini contohnya tampilan dari database Anda, misalkan di sini ada ID-nya, nama awal Anda, nama akhir Anda, username-nya, dibuatkan tipenya misalkan varchar ya, sebanyak 50 ya. Varchar ini untuk password 130 ya. Dan lain sebagainya ya. Anda bisa ya nanti belajar lebih dalam tentang misalkan MySQL ya. Anda belajar membuat database. Nah, yang terakhir itu adalah tentang jenis-jenis sistem manajemen basis data atau jenis-jenis DBMS. Nah, jenis DBMS terbagi menjadi 5 ya. Dari 5 ini, jenis ini pun juga akan sangat banyak, tapi kita akan bahas sebagian saja. Nah, jadi ada 5. Yang pertama operational database, ada database warehouse, ada distribute database, ada relational database, ada end user database. Yang pertama ini operational database. Jadi operational database disebut juga dengan database OLTP atau Online Transaction Processing ya. Jadi berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time ya. Nah, jenis ini mungkin kan memungkinkan para pengguna dapat melakukan melihat dan memodifikasi data ya. Modifikasi bisa berupa mengubah, menambah, menghapus data secara langsung yang melalui perangkat keras yang digunakan. Contohnya apa? JSON ya atau JSON itu adalah JavaScript Object Notation dan ada XML Extensible Markup Language ya. Yang kedua, jenis DBMS itu adalah database warehouse ya. Database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data ya nih. Biasanya dari komponen inti dari business intelligence ya. Kemudian database warehouse repository central data yang terpadu dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Jadi sumbernya berbeda. Contohnya apa? Microsoft SQL Server. Jenis DBMS berikutnya adalah distribute database ya. Jadi distribute database ya, jadi adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama ya. Jadi dia beda.
Sehingga basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan ya. Jadi dipecah ya. Itu disebut dengan distributed database, contohnya Microsoft Access Office. Yang keempat itu ada relational database ya, atau basis data relasional. Ya, basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Jadi berdasarkan hubungan data. Umumnya sistem menggunakan struktur query language atau SQL ya sebagai bahasa pemrograman ya. Contohnya itu adalah MySQL, ada Postgre, ada MariaDB, ada MongoDB, ada Oracle ya. Itu contohnya dari relasional ya. Jadi berdasarkan relasinya atau hubungannya. Kemudian ada yang kelima adalah end user database. Nah, itu adalah SQLite ya. Contohnya adalah SQLite, sistem manajemen basis data yang ada pada library pemrograman C. Berbeda dengan sistem yang lainnya, SQLite bukan merupakan mesin database client server. Sehingga SQLite tertanam ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam mendukung penyimpanan data akhir end user. Jadi lebih pada ini ya, SQLite ya. Ya, ini referensi yang kami gunakan. Demikian. Selanjutnya untuk tugasnya adalah tugas ke-8, ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 7 istilah yang digunakan dalam basis data. Ya, tadi sudah kita sebutkan apa saja 7 istilah. Ada tintas dan lain sebagainya. Ada atribut, ya, bisa Anda jelaskan. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 7 komponen basis data. Ya, ada hardware, software, dan sebagainya. Silakan Anda jelaskan. Kemudian yang ketiga, sebutkan jelas peran basis data. Tadi ada beberapa peran basis data yang diminta disebut minimal 6. Kemudian sebutkan dan jelaskan fitur-fitur dari manajemen basis data. Itu ada 7, silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Kemudian yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem manajemen basis data. Ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.